Selamat pagi anak. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup, yang belum selesai monggo dituntaskan lebih dahulu. Ya, untuk pada kesempatan kali ini di pagi yang indah ini katanya, yang anak-anak India, kalian kan anak-anak India. Di pagi yang indah ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini dari UNY, sedang ada tugas dari kampus katanya buat praktek kerja lapangan di sini. Beliau namanya Ibu Christine, monggo perkenalan terlebih dahulu. Ya, selamat pagi anak-anak. Nama Ibu Christine dari UNY. Jadi Ibu ini dari Prodi Pendidikan Sejarah dan ada tugas untuk mengajar kalian di sini bersama Bapak Faisal. Ya, benar sekali. Jadi kita nanti akan belajar mengenai tentang apa sih kemarin ya? Kemarin kita belajar apa, Nak? Tentang kemerdekaan ya? Oh iya, benar sekali. Berarti kita nanti lanjut ke pengakuan kemerdekaan yang kita pelajari kemarin, pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara-negara lain seperti Mesir, terus India, terus ada juga nanti ada PBB dan Belanda juga. Oke anak-anak, kita akan belajar mengenai pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh negara lain. Tapi sebelumnya kita tadi belum presensi ya. Kita presensi dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Itu meja kosong emang kosong di belakang itu? Oh pantas, itu paling buat main toh. Ya udah gak apa-apa. Saya rekap dulu presensinya. Saya upload nanti ke presensi online sekolah kita. Akan dipandu oleh Bu Christine untuk pelajaran hari ini. Monggo Bu Christine. Ya anak-anak, jadi kan kemarin bersama Bapak Faisal sudah mempelajari mengenai proses kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal berapa, ada yang tahu? Ya benar sekali, jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno. Beliau adalah presiden pertama kita. Nah, untuk membentuk suatu negara, salah satu syaratnya yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Oleh karena itu, selanjutnya materi hari ini yaitu pengakuan atau respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi negara mana aja sih yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu nggak? Coba sebutkan. Ya benar, Mesir. Terus ada yang tahu lagi nggak? Oh ya benar. Jadi ada Mesir, India, Australia, lalu nanti kita akan mempelajari peran PBB, KMB, dan Belanda sendiri yang pernah menjajah Indonesia. Gimana sih responnya waktu Indonesia merdeka? Nah, yang pertama kita mempelajari dari Mesir dulu ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, Mesir ini merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tepatnya itu pada tanggal 22 Maret 1946, 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Lalu kenapa sih Mesir mau mengakui kemerdekaan Indonesia? Nah, jadi ada beberapa faktor yang mendorong Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia atau mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu faktor agama. Jadi kan Mesir itu merupakan negara Islam, dan kita di Indonesia itu mayoritasnya penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, mereka, orang-orang Mesir yang beragama Islam, menganggap bahwa sesama agama Islam itu saudara yang harus saling membantu dan mendukung satu sama lain. Nah, jadi paham kan untuk yang pertama. Dan selanjutnya yang kedua yaitu Mesir itu merupakan negara yang mengecam penjajahan Belanda. Dan Indonesia sebelumnya itu sudah dijajah Belanda. Oleh karena itu Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu di Mesir itu ada organisasi yang bernama Al-Ikhwanul Al-Muslimin atau Ikhwanul Muslimin.
Jadi organisasi ini mendukung penuh kemerdekaan Indonesia dan perlu kalian ketahui juga, berkat Mesir inilah negara-negara di Liga Arab yang terdiri dari negara-negara Arab dan Irak turut mendukung kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu adanya peran dari organisasi Ikhwanul Muslimin yang sudah disebutkan tadi. Organisasi ini dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna. Jadi organisasi ini mengerahkan massa untuk berdemonstrasi. Yang kedua yaitu memboikot kapal-kapal Belanda di terusan Suez. Yang kedua yaitu Mesir mengirim Abdul Munim ke Yogyakarta. Jadi beliau ini ke Yogyakarta untuk mewakili negaranya membawa pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu Mesir mendorong Liga Arab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang keempat yaitu ditandatanganinya perjanjian antara Republik Indonesia dengan Mesir. Yang kelima yaitu Menteri Luar Negeri Mesir mengirim nota resmi ke Belanda yang berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia. Ya anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Christine mengenai negara Mesir yang memberikan pengakuannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana sebab-sebabnya, bagaimana prosesnya dulu Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia dan apa terus kontribusi apa yang diberikan Mesir untuk Indonesia. Dulu itu Mesir juga menyebabkan dorongan kepada Liga Arab sampai akhirnya Liga Arab juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya anak-anak, materi yang selanjutnya adalah alasan India memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama itu India dan Indonesia itu memiliki persamaan kebudayaan, yaitu yang seperti kita lihat di Indonesia ini banyak sekali candi-candi. Terus intinya India dan Indonesia itu memiliki persamaan budaya, yaitu tentang agama. Agamanya banyak yang sama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya Indonesia dan India memiliki persamaan nasib. Kedua negara ini sama-sama dijajah oleh negara Eropa. Mereka dijajah oleh Eropa. Saat itu Indonesia memberikan bantuan beras 500.000 ton kalau nggak salah ya, diberikan kepada India saat India dijajah Inggris. Perbedaannya kalau di Indonesia itu dijajah Belanda, kalau di India itu dijajah Inggris, tapi sama-sama oleh bangsa Eropa juga. Yang selanjutnya adalah faktor kedekatan kedua pemimpin negara ini. Negara kita, negara Indonesia memiliki memiliki kedekatan dengan pemimpin negara India, yaitu Jawaharlal Nehru. Pada saat itu Nehru dilantik menjadi Perdana Menteri. Soekarno juga memberikan selamat kepada Nehru, memberikan selamat atas jabatan, memberikan selamat atas apa yang telah dicapai oleh Nehru. Selanjutnya peran India untuk mengakui Indonesia merdeka. India mengirimkan obat-obatan ke Indonesia. India bersama Australia mengajukan masalah-masalah Indonesia Belanda ke DKKPBB. DKKPBB itu Dewan Keamanan apa ya itu? Lupa saya juga. Nanti saya bukakan kitab-kitabnya, nanti akan saya berikan di akhir pertemuan ini. Selanjutnya India juga menyelenggarakan konferensi Asia di New Delhi pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1950. Materi yang selanjutnya adalah pengakuan yang diberikan Australia kepada Indonesia atas kemerdekaan Indonesia. Nah, sebab Australia mendukung Indonesia untuk merdeka yaitu
hubungan baik antara Australia dan Indonesia yang dimulai semenjak penjajahan Jepang di Indonesia. Kan dulu itu di Australia dibom oleh Jepang itu. Terus persamaan tujuan untuk menyingkirkan Jepang. Nah, Australia ini sangat tidak menyukai, ya bukan sangat tidak menyukai, tapi karena ulah Jepang mengebom Australia saat itu sampai akhirnya membangkitkan Perang Dunia Kedua, itu menyebabkan Australia itu ingin untuk melawan Jepang. Nah, yang selanjutnya peran Australia mendukung kemerdekaan Indonesia. Perannya ada inisiatif Partai Komunis Australia (ACP) dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan di Australia. Nah, Australia pada 20 September 1945 juga melarang pemuatan atas barang-barang yang ada di Australia itu, kalau mau dimuat ke kapal Belanda itu tidak diperbolehkan. Dan yang selanjutnya ada tanggal 26 September 1945 ada Dewan Federasi. Dewan Federasi itu memutuskan pemogokan menyeluruh terhadap semua kapal Belanda yang ada di Australia. Nah, selanjutnya 2 hari berselang pada tanggal 28 September 1945 pekerja di pelabuhan Sydney menggelar aksi untuk unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda dan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk berisi desakan agar Belanda meninggalkan Indonesia. Nah, dari berapa tadi ada empat hal yang 4 peran yang diberikan Australia agar Indonesia ini merdeka. Mereka mendorong Belanda agar tidak menjajah Indonesia lagi dengan cara tadi ada pemboikotan barang, terus mogok kerja, unjuk rasa. Itu yang dilakukan oleh Australia di Indonesia untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan 3 materi pertama kita, yaitu pengakuan dari Mesir, dari India, dan juga dari Australia. Nah, masih ada 3 materi lagi yang nanti akan kita pelajari. Nah, selanjutnya nanti 3 materi ini akan saya jadikan tugas kelompok kalian. Nanti kelompoknya akan dibagi oleh Bu Christine. Nah, untuk teknis dan cara-caranya nanti akan dijelaskan juga oleh Bu Christine. Oke anak-anak, kita akan membagi kelompok ya. Pertama, Ibu bertanya, satu kelas ini jumlahnya ada berapa siswa ya? Oh ya 30, jadi nanti per kelompok ada 10 siswa ya. Kemudian gimana kalau kita baginya berdasarkan nomor urut saja? Oh ya, nomor urut 1 sampai 10 nanti kelompok 1. Kemudian nomor urut 11 sampai 20 nomor urut 2, dan nomor urut 21 sampai 30 nomor urut 3. Gimana? Oh ya, setuju ya. Nah, kemudian nanti kalian duduk per kelompoknya masing-masing. Nanti akan diberikan materi berbeda-beda setiap kelompoknya. Nah, nanti selanjutnya kalian mencari materi yang sudah ditentukan, bisa dari internet, bisa dari buku ataupun jurnal. Kemudian materi itu nanti dicatat dan ada salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya di depan kelas. Kelompok sudah dibuat ya, sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, materi nanti kelompok 1 membahas mengenai peran PBB dalam kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu KMB atau Konferensi Meja Bundar, dan yang ketiga yaitu peran Belanda dalam kemerdekaan Indonesia. Nanti kalian mencari materi, bisa yang tadi Ibu sebutkan tadi, bisa dari HP, internet, atau bisa dari buku ataupun jurnal. Terima kasih, selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya anak-anak tadi sudah diskusi dan mencari tahu tentang Mesir, India, Australia, Belanda, PBB, dan juga KMB bersama Bu Christine. Nah, di sini saya memiliki sebuah tantangan untuk kalian semua. Anggap aja ini sebuah permainan.
Walaupun saya di sini memiliki 5 buah kartu remi. Nah, 5 buah kartu remi ini mewakili pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. 5 kartu remi ini berisi 5 pertanyaan, masing-masing berisi 1 pertanyaan. Nah, tadi ada 3 kelompok ya. Untuk ketua-ketuanya maju ke depan. Kita berkumpul di meja paling depan. Nanti kita akan bermain kartu di sana. Ya, baik anak-anak. Kita di sini akan bermain kartu. Ini saya memiliki 5 kartu. Di balik kartu-kartu ini terdiri dari 5 angka, yaitu As, 2, 3, dan 4 serta 5. Nah, kalian nanti 3 orang memilih masing-masing 1 dari 5 kartu ini. Nah, saya akan memiliki 5 soal. Nah, soal saya kasih nomor As, 2, 3, 4, dan 5 juga. Nah, nanti dari kalian jika mendapat kartu dengan nomor 2, nanti maka juga akan mengerjakan soal saya yang nomor 2. Jika kalian mendapat nomor 3, maka kalian juga akan mengerjakan soal saya yang nomor 3. Begitu dari 5 kartu ini akan saya acak. Nah, silahkan dipilih salah satu dari kalian, mengambil salah satu. Nomor 3 yang mana? Maksud saya kelompok 3, silahkan ambil duluan. Pilih yang mana? Pilih yang ini. Oke, ini untuk kelompok 3 ya. Selanjutnya ini untuk kelompok 3. Langsung dibuka saja di sini agar teman-teman juga tahu. Ini untuk kelompok 3. Kita buka. Kelompok 3 mendapat nomor 4. Yang selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 mengambil. Pilih yang mana? Kelompok 2 pilih yang ini. Oke, kelompok 2 pilih yang ini. Kita langsung buka saja. Kelompok 2 mendapat nomor 3. Selanjutnya kelompok pertama mengambil yang mana? Mau diacak lagi? Tidak usah ya, biar adil, langsung buka saja. Langsung pilih dan nanti kita buka. Kelompok 1 yang ini. Oke, siap, yang ini kita buka ya. Kita buka, ternyata nomor 1 mendapat nomor 5. Jadi yang ini tidak dikerjakan. Silahkan kalian mengerjakan berdasarkan nomor ini. Saya akan kasih soalnya. Silahkan nanti dibicarakan bersama teman-teman di belakang. Saya kasih waktu 5 menit. Kelompok 3 mengerjakan nomor 4, kelompok 2 mengerjakan nomor 3, kelompok 1 mengerjakan nomor 5. Siap-siap diingat-ingat. Monggo ke belakang, saya akan berikan soalnya terlebih dahulu. Itu tadi anak-anak permainan yang bisa saya berikan. Bagaimana? Cukup seru ya tadi permainannya, dari ketiga kapten kelompok yang tadi berdiskusi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di balik kartu ini. Nah, untuk kesimpulan materi pada pertemuan hari ini, ada negara-negara yang memberikan respon dan dukungan untuk kemerdekaan Indonesia seperti Mesir, Belanda, India, Australia, dan juga PBB. Nah, mereka memberikan dukungan, memberikan bantuan baik pengakuan dan juga melalui organisasi-organisasi yang mereka miliki. Dan juga ada perlawanan juga seperti yang dilakukan Australia kepada Belanda. Mereka melawan dengan memboikot barang-barang Belanda agar tidak dimuat di kapal-kapal Belanda. Nah, mungkin
mungkin ada pertanyaan untuk materi hari ini dari kalian. Monggo anak-anak yang mau bertanya bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Yang di belakang tidak mau bertanya itu kayaknya udah paham sekali ya. Yang lain tidak ada. Oh ya sudah, kalau tidak ada, selanjutnya seperti biasa ada tugas untuk kalian. Seperti biasa, tugasnya adalah meringkas materi yang kita pelajari tadi, dikumpulkan minggu depan. Tidak usah banyak-banyak, 2 halaman folio saja. Akan ada evaluasi dari Bu Christine mengenai pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Monggo Bu Christine. Ya, terima kasih Pak Faisal. Sebenarnya untuk pembelajaran hari ini sudah baik, untuk kondisi kelasnya anak-anak juga sudah memperhatikan materi dengan baik. Hanya saja pesan ibu ke depannya lebih aktif bertanya ya. Materi yang kalian belum pahami sebaiknya ditanyakan kepada bapak atau ibu guru di kelas. Itu saja Pak untuk materi, untuk Ya. evaluasinya. Terima kasih Bu Christine atas evaluasinya. Nah itu anak-anak didengarkan ya, biar besok kegiatan belajarnya lebih menarik, lebih semangat dan lebih menyenangkan. Nah itu saja dari kami untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Siapkan dulu. Sudah siap? Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.